3 alasan kuat Anies mau cepat-cepat jual saham BIR. Pantas ngotot. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komando Anies Baswedan belakangan terus gencar menyuarakan ingin cepat-cepat jual saham BIR PT Delta Jakarta. Saat ini Pemda DKI sendiri diketahui memiliki saham sekitar 26,25% atau setara 210 juta lembar saham dari Anker BIR itu. Hal ini tentu disorot publik sebab tiap tahunnya Pemprov DKI selalu mendapat dividen dari kepemilikan sahamnya itu dengan angka di atas 50 miliar. Saham BIR ini pula yang selalu masuk 5 besar menopang neraca keuangan Pemprov DKI selain Bank DKI, Transjakarta, dan Ancol. Bahkan pada 2019 lalu, dividen yang diterima dari kepemilikan saham di PT Delta Jakarta mencapai 100,4 miliar rupiah. Lantas, mengapa Anies justru kini nampak ngotot ingin cepat-cepat jual saham BIR ini? Rupanya Pemprov DKI memiliki 3 alasan kuat mengapa memilih untuk menjualnya. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMD DKI Jakarta, Riyadi. Menurut dia, alasan pertama berkaitan dengan perintah perda yang sudah dituangkan dalam RPJMD 2017 sampai 2022 oleh Anies Baswedan terkait menjabat Gubernur Jakarta. Alasan kedua, ini tercantum dalam UUD 45 alinea keempat, di mana negara berkewajiban menjaga bangsa, perlindungan apa yang mesti diberikan. Salah satunya tentang kesehatan. Ini dalam rangka melindungi rakyat. Kata Riyadi di Akbar Faisal Uncensored di saluran YouTube-nya dikutip Selasa 16 Maret 2021. Artinya, kata dia, upaya menjual saham BIR ini merupakan bagian dan menjalankan amanah UUD. Hal inilah yang coba digenjot Anies demi warganya. Sementara alasan ketiga, kata dia, secara hitung-hitungan finansial, nilainya akan sama jika uang dari hasil penjualan saham BIR digunakan untuk membangun puluhan sekolah atau rumah sakit. Hitung-hitungannya begini, kalau kita jual bisa dapat 100 triliun rupiah. Nah, kalau diinvestasikan bangunan sekolah, maka uang itu bisa kita bangun 40 sekolah. Sementara kalau kita menunggu 50 miliar rupiah per tahun, kita baru bisa bangun 40 sekolah 40 tahun lagi. Sama saja. Kalau kita tunggu sampai puluhan tahun dan kita bangun sekolah hari ini, nilainya juga akan terus naik, seperti rumah sakit misalnya. Kata dia. Lebih jauh, Riyadi juga mengaku sudah menyurati DPRD untuk memberitahu rencana penjualan saham BIR oleh Anies Baswedan. Kata Riyadi, sebetulnya berbagai pihak tak perlu khawatir dengan rencana ini, kendati belakangan ditentang oleh Ketua DPRD DKI. Kekhawatiran mencuat soal apakah Pemprov DKI tak takut rugi atas sejumlah faktor lain. Yang pasti, menurut dia, semua mekanisme akan dilakukan dengan baik dan transparan. Soal mekanisme penjualan, kalau diikuti dengan baik, nggak perlu khawatir. Sementara kajian kami sudah ada. Kami sengaja tak berikan lampiran kajian ke DPRD karena menunggu dipanggil dulu, baru dijelaskan hasil paparannya. Katanya lagi. Adapun kajian itu meliputi investasi Pemprov DKI di PT Delta, serta rencana divestasi sahamnya. Akan tetapi semua belum disampaikan, karena memang belum ada pemanggilan dari DPRD melalui 4 surat yang dilayangkan. Rocky Gerung sebut Jokowi Mega ada ketegangan, seperti anak nakal pada ibunya.
Roky Gerung turut memberikan tanggapan terkait ramainya wacana jabatan presiden selama 3 periode. Roky bahkan menyebut saat ini sedang terjadi ketegangan antara Jokowi dan Megawati karena wacana tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Roky Gerung Official, Selasa 16 Maret 2021, Roky Gerung menyampaikan beberapa poin pandangannya terhadap polemik seputar wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut. Dalam video tersebut, Roky menyebut Jokowi gerah karena terus-terusan dianggap sebagai anak buah Megawati. Dan menurut Roky, di sisi lain Megawati tetap konsisten menganggap Jokowi sebagai anak buah. Kekuasaan dalam hal ini istana berusaha keluar dari tutorisasi Ibu Mega. Nah, bagaimanapun Pak Jokowi pasti gerah terus-terusan dianggap sebagai anak buah Megawati kan? Ucap Roky. Tapi Megawati juga konsisten bahwa dia memang anak buah gue. Jadi sebetulnya yang membuat Jokowi sebagai aktor politik resah. Lanjut Roky. Sebut ada ketegangan antara Jokowi dan Megawati. Roky juga menyebut di antara Jokowi dan Megawati ada semacam ketegangan. Menurut Roky, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal ini. Karena itu dia mendua sebenarnya, terima apa enggak 3 periode. Sementara Megawati terus menganggap itu berarti kesempatan sirkulasi elit. Sirkulasi elit dalam pengertian Megawati ya, bukan dalam pengertian demokrasi. Gak boleh tertahan tuh, karena ada persiapan PDIP untuk mengajukan kadernya sebagai pimpinan 2024. Jadi ketegangan politik sebetulnya adalah antara Jokowi dan Megawati, 2 aktor politik yang ingin mengambil keuntungan dari proses politik hari-hari ini. Ucap Roky. Roky juga menyebut bahwa Megawati saat ini jengkel dengan sikap Jokowi yang tak kunjung menyampaikan pernyataan terkait wacana presiden 3 periode. Jadi saya bisa bayangkan Ibu Megawati pasti jengkel. Ini bagaimana? Sudah 3 minggu, sudah berbulan-bulan, kok Pak Jokowi gak kasih statement tentang 3 periode itu? Ada ketegangan internal istana, lebih khusus lagi internal di antara 2 aktor utama politik Indonesia, yaitu Jokowi dan Megawati. Kira-kira begitu. Tutur Roky Gerung. Roky lantas menganalogikan hubungan Megawati dan Jokowi saat ini seperti anak nakal pada ibunya. Jadi itu persis seperti ada anak berupaya untuk nakal-nakal pada ibunya. Misalnya mau nyebrang jalan nih ya, ibunya bilang jangan, dia ngeledek lagi, ibunya lama-lama jengkel, dipelintir. Gambarannya begitu sebenarnya. Ujar Roky Gerung. Dalam video tersebut, Roky juga menyebut bahwa Amin Rais adalah sosok yang mengerti arah politik dan telah mengambil tindakan antisipatif. Oleh Roky, Amin disebut mempunyai radar yang peka terhadap arah bangsa. Gatot bela Jokowi happy-happy aja dengar kudeta Demokrat. Beliau ketawa, tapi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio berkomentar soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal kesan Jokowi happy-happy aja dengar kudeta Partai Demokrat oleh Muldoko. Gatot meyakini Jokowi nggak happy-happy dalam arti ketawa senang. Gatot malah meyakini ketawa Jokowi itu merupakan ekspresi kekagetan dan tak menyangka bisa terjadi. Dalam perbincangan yang diunggah di kanal YouTube, Gatot menjawab pertanyaan dari Bang Arif, pemilik konten YouTube Bang Arif FMN, soal respons Jokowi pertama kali tahu Muldoko happy-happy saja. Namun Gatot meyakini Jokowi tak bahagia dengan konflik Partai Demokrat itu. Saya melihatnya Pak Jokowi itu tidak mengetahui, tidak yakin.
Saya berpikir beliau adalah penguasa Panglima AD, AL, dan AU. Dalam kondisi ini pasti beliau akan menjiwai tentang kondisi mental prajurit, ujar Gatot. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu melanjutkan, melihat profil Muldoko yang merupakan mantan Panglima TNI, Jokowi rasanya nggak yakin seorang Muldoko nekat mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat. Meskipun beliau juga nggak yakin seorang kepala staf kepresidenan mantan Panglima melakukan itu. Ketidaktahuan itu mungkin pernah informasi kudeta dengar, tapi nggak yakin apa mungkin mantan Panglima melakukan itu. Kata dia. Gatot yakin waktu pertama kali dilapori soal Muldoko terpilih dalam kongres luar biasa, Jokowi nggak menyangka. Begitu dikasih tahu, mungkin ketawanya, loh kok bisa ya? Jadi menurut persepsi saya, beliau ketawa bukan ketawa senang, tapi loh kok gitu ya? Kita berpikiran positif, itu bukan tertawa mengejek. Itu loh ternyata kok bisa ya? Mau marah gimana lagi, udah kejadian. Katanya. Sebelumnya, merespons ribut dan kisruh Partai Demokrat, Menko Polhukam mengatakan pemerintah tidak akan mencampuri urusan politik parpol tersebut. Mahfud mengatakan pemerintah posisinya akan turun tangan pada aspek hukumnya. Yang politik kita nggak akan ikut campur, kita hukumnya sajalah. Sampai hari ini belum ada laporan, resminya sekarang Demokrat itu. Ya ketuanya Pak AHY, nanti kita nilai prosedur perubahannya, sudah benar atau tidak. Kongresnya sudah benar atau tidak. Kita semuanya akan meletakkan itu semua secara proporsional berdasarkan hukum. Kata Mahfud MD dalam Mata Najwa secara daring. Kisruh yang menyeret istana menimbulkan persepsi di masyarakat yang bisa merugikan citra pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut masalah ini terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pribadi Muldoko dan urusan presiden soal jabatan para pembantunya yang menjadi hak prerogatif presiden. Tetapi kalau saya melihat kesan presiden, ya happy-happy aja tuh. Ya memang dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Muldoko terlibat. Tetapi beliau tidak uring-uringan soal itu. Kata Mahfud.